Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Aditya Saputra. Saya akan menjawab beberapa soal esai dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional Indonesia dan Indonesia Emas 2045 memiliki hubungan erat. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat global. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membangun masyarakat yang sejahtera, dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Namun, keberadaan ChatGPT dapat mendisrupsi harapan dan tujuan tersebut karena kemampuan ChatGPT untuk menghasilkan jawaban dengan kualitas yang tinggi. Hal itu dapat mengancam pekerjaan manusia yang saat ini terkait dengan bidang pendidikan. Jika banyak pekerjaan yang terkait dengan bidang pendidikan digantikan oleh ChatGPT, maka dapat terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, serta penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengintegrasikan teknologi seperti ChatGPT ke dalam sistem pendidikan secara bijak dan efektif, sehingga teknologi dapat menjadi alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan Indonesia Emas 2045 tanpa mengancam keberlangsungan pekerjaan manusia di bidang pendidikan. Yang kedua, perkembangan teknologi termasuk ChatGPT memiliki pengaruh yang signifikan pada dimensi-dimensi kemanusiaan seperti pendidikan. ChatGPT dapat digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan pembelajaran dan memfasilitasi pembelajaran yang personal dan adaptif. Namun penggunaan ChatGPT juga dapat mempengaruhi peran guru serta mempengaruhi kemampuan siswa karena siswa terbiasa untuk mengerjakan tugas menggunakan ChatGPT. Kedua, ada kreativitas. ChatGPT dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menghasilkan karya-karya seni dan konten kreatif. Namun penggunaan ChatGPT juga dapat mempengaruhi kemampuan manusia untuk bersikap kreatif dan mandiri. Yang ketiga, ada pendidikan masih menjadi sangat penting karena tujuannya tidak hanya untuk menyelesaikan tugas memperoleh ilmu pengetahuan saja, tetapi pendidikan juga berfungsi untuk membentuk karakter, keterampilan sosial, dan sikap yang baik pada siswa. Dengan pendidikan dapat juga membantu meningkatkan kreativitas dan cara berpikir kritis pada siswa yang sulit dilakukan pada ChatGPT. Seorang guru juga memainkan peran penting sebagai pembimbing dan panutan bagi siswa. Oleh karena itu, meskipun teknologi seperti ChatGPT dapat membantu dalam proses pembelajaran, tapi tenaga pengajar tetap menjadi sangat penting dalam memberikan pengalaman belajar yang lengkap dan bermanfaat bagi siswa. Yang keempat, lingkungan pendidikan dapat berperan penting dalam memengaruhi dan mengontrol dampak dari perkembangan AI, termasuk dalam hal penggunaan teknologi seperti ChatGPT dalam proses pembelajaran. Beberapa cara lingkungan pendidikan yang dapat mempengaruhi dan mengontrol dampak dari perkembangan AI adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru dan pengajar. Yang kedua, ada mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran etika dan moral. Soal yang kelima, sebagai seorang pelajar menanggapi munculnya ChatGPT sebagai sebuah teknologi yang membantu. Namun saya juga sadar bahwa teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif pada pendidikan dan masyarakat secara umum. Saya akan memanfaatkan ChatGPT untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang yang saya minati, serta untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Namun saya juga tetap berusaha untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk menggunakan teknologi ChatGPT secara bijaksana dan bertanggung jawab. Soal yang keenam, ada sebagai seorang guru yang dihadapkan pada siswa dalam perkembangan ChatGPT, saya akan mempersiapkan diri dengan cara terus meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa secara efektif. Saya tidak akan memberikan tugas pekerjaan rumah, melainkan tugas yang harus dilakukan atau dikerjakan pada saat jam pelajarannya. Hal itu menghindari siswa bandel yang tetap mengerjakan tugasnya melalui ChatGPT. Pesan untuk siswa-siswa pada zaman sekarang adalah jadilah siswa yang jujur dan bertanggung jawab. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.